Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan ibadah fardu ain bagi kita kaum laki-laki, yakni salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib menjadikan dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang pendek, hadirin kaum muslimin. Ayatnya singkat, 3 ayat. Ketika suatu saat Rasulullah turun ayat ini, tersenyum kepada para sahabatnya. Lalu sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya bahwa baru turun kepadaku firman Allah dalam surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, apakah engkau ada yang tahu apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluh a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang makna Al-Kautsar. Maka Rasul menyatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah nanti telaga atau sungai di sorga yang disediakan khusus bagi umatku, yang digunakan atau khusus untuk bahasa Rasulullah namanya ikhwani. Lalu sahabat bertanya, apakah kami yang ikhwani itu ya Rasulullah? Bukan.
kalian semua ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi telaga ini dikhususkan nanti untuk ikhwani, yang dibahasakan ikhwan, teman-teman atau orang-orang terdekat denganku. Lalu sahabat ini penasaran, apa bedanya kami dengan mereka? Rasul menyampaikan, ikhwani ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung denganku, tetapi beriman kepadaku dan mengamalkan ajaran-ajaranku. Inilah ikhwan. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Kautsar ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil kajian hikmah pelajaran di sini. Walaupun ayatnya singkat, tapi Rasul menyatakan sungguh mulia, sungguh agung surah Al-Kautsar ini. Walaupun dia singkat, tapi maknanya dalam. Mari kita coba lihat kembali hadirin kaum muslimin. Di awal ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Makna kami ini mana li ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Bukanlah ketika Allah berkata inna, sesungguhnya kami, itu maksudnya bahwa Allah itu lebih dari satu. Tidak, hadirin kaum muslimin. Maka jangan sampai salah memahami. Kita harus pahami kaidah pemahaman bahasa Arab, bahwa kami inna itu bukan maksudnya Allah itu lebih dari satu, tapi makna mengangkat kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau Muhammad. Jadi kain adalah maknanya Muhammad, Al-Kautsar. Ditafsirkan oleh para ulama beberapa makna Al-Kautsar ini. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar diberikan tadi namanya sungai atau telaga Al-Kautsar nanti di surga di akhirat kelak. Yang siapa nanti meminumnya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini makna Al-Kautsar. Lalu mana lain diberikan kepada Rasulullah dalam makna kenabian. Rasul adalah Rasul, Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lain setelah Muhammad. Maka kalau ada orang, manusia yang mengaku Nabi hari ini setelah Muhammad, itu pasti bohong dan dusta, hadirin kaum muslimin. Karena Muhammad adalah khatamul anbiya, Nabi terakhir, penutup para nabi. Apalagi Al-Kautsar mana adalah Al-Quran yang diberikan khusus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah nikmat-nikmat lain yang sungguh amat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan lain. Di antaranya halalnya harta rampasan perang dan sebagainya, hadirin kaum muslimin. Termasuk ajaran Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelum Muhammad ajarannya hanya untuk umatnya yang ada pada masa dia hidup, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya untuk semua umat sampai nanti hari kiamat. Ini bentuk bagian-bagian Al-Kautsar, nikmat yang banyak diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disambunglah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Fasalli ini perintahnya dalam makna penafsirannya adalah di samping untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlakulah untuk semua umatnya, termasuklah kita hadirin. Dan kita juga tidak bisa mendustai bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita. Maka fasalli, maka salatlah li
untuk Rabbika, untuk Tuhan. Apa makna Rabb di sini hadirin kaum muslimin? Ada 3 makna Rabbun. Makna Tuhan. Ini minimal. Yang pertama, Tuhan dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita hadirin kaum muslimin. Atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan. Lalu yang kedua, setelah Allah ciptakan, Allah atau Rabb Tuhan itulah yang menjaga kita hadirin kaum muslimin. Menjaga awak dalam setiap detik waktu kehidupan kita, 24 jam sehari semalam, siang malam, di semua lini waktu, semua tempat, Allah terus menjaga kita hadirin kaum muslimin. Ini makna Rabb Tuhan. Maka kalau akidah ini baik, mantap di jiwa kita, tidak ada keraguan kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, tidak ada takut apalagi pada makhluk Allah, karena kita yakin bahwa Rabb maknanya adalah Dia selalu menjaga kita di tempat yang terang, di tempat yang sunyi, di siang hari, di malam hari, Allah akan selalu menjaga kita hadirin kaum muslimin. Inilah makna Rabb. Yang ketiga, apa lagi makna Rabb? Makna Tuhan dalam artian Rabb pun itu adalah bahwa Allah lah yang selalu akan memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada yang lain bagi awak rasaki selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, bersungguh-sungguh bekerja, tetapi semua rezeki itu adalah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Rabb. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Dan untuk inilah kita salat hadirin kaum muslimin. Fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhan yang telah menciptakanmu, Tuhan yang telah menjagamu, Tuhan yang telah memberimu rezeki. Ikhlaskan karena Tuhan kita. Di sinilah makna keikhlasan. Karena keikhlasan dalam salat akan melahirkan kekhusyuan. Kalau khusyuk dalam salat nanti akan merubah kejiwaan seorang yang salat. Di sekolah letaknya hadirin kaum muslimin, sebuah ayat menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya, keji dan munkar. Maka boleh bertanya, kenapa ini ada orang dia salat tetapi masih berbuat keji dan munkar? Berarti salatnya belum mempengaruhi jiwanya untuk menghalangi dirinya berbuat keji dan munkar. Ini perlu dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan ibadah salatnya. Mungkin evaluasi dari segi kekhusukannya, dari segi kedisiplinan waktunya dan sebagainya. Mungkin kurang ikhlas salat masih tapaso takaja-kaja. Mungkin ada salat karena orang lain, pujian orang lain dan sebagainya. Karena itulah mari murnikan sebagaimana Allah juga mengajarkan di dalam setiap salat kita, doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita paham. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan semua pengorbananku, hidupku bahkan matiku, semuanya karena Allah Tuhan semesta alam. Inilah makna pertama hadirin kaum muslimin. Maka mari dalam makna surah Al-Kautsar ini, dari semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita perbaiki terus, kita maksimalkan ibadah salat kita yang 5 waktu. Di sana ada subuhnya, ada zuhurnya, ada asar, maghrib dan isya. Mari kita perbaiki terus. Wa update tarawih. Kalau mungkin masih ada lalai kita subuhnya, salat baru 2 hari, 2 kali sehari, perbaiki hadirin kaum muslimin. Salat itu 5 kali sehari semalam. Kalau mungkin ada salat masih terpanggil sekali Jumat,
perbaiki hadirin kaum muslimin, tobatlah pada Allah, ikhlaskan hati. Salat itu 5 kali sehari semalam. Jaga hadirin kaum muslimin. Inilah pondasi kita. Di akhirat besok salat kalau yang ditanya pertama hadirin kaum muslimin, bahwa amal yang pertama nanti dihisab di akhirat adalah perkara salat. Alun ditanya zakat, alun dipareso puasa, alun dipareso bawa berderma fakir miskin. Semua ibadah lain belum lagi akan diperiksa, ditanya sebelum ditanya masalah salat. As-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan salat maka berarti dia sudah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang lalai, yang menganggap remeh meninggalkan salat atau meninggalkan salat itu adalah dia sama dengan meruntuhkan pondasi agamanya sendiri. Lalu yang kedua, wanhar. Di dalam ayat ini juga ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada kita semuanya, ibadah yang namanya wanhar, berkurbanlah. Apa makna kurban? Berkurban, menyembelih hewan tertentu pada masa tertentu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kurban? Kurban itu hanya hewannya tertentu. Ada unta atau sapi dan kerbau atau kambing. Tidak ada hewan lain. Tidak ada lah istilahnya korban ayam, tidak ada hadirin kaum muslimin. Korban hanya itu, jenisnya tertentu. Maka bagi yang sanggup sendiri satu kerbau atau satu sapi, silahkan, alhamdulillah. Yang tidak mampu, silahkan boleh satu kerbau atau satu sapi untuk 7 orang. Silahkan, atau satu kambing hadirin kaum muslimin, dengan ketentuan yang kita sudah sama-sama tahu, baik, tidak cacat dan sebagainya. Inilah kurbanannya. Waktunya tertentu, dilaksanakan setelah sholat hari raya Idul Adha tambah hari tasyrik 3 hari setelah itu. Maka tidak boleh didahului. Alulai orang sudah sholat pagi Idul Adha sembelih korban, itu tidak korban namanya hadirin kaum muslimin. Itu namanya penyembelihan biasa. Yang korban itu mulainya setelah sholat Idul Adha sampai nanti 3 hari hari tasyrik, berarti sampai hari waktu. Masih boleh hari kalimu? Tidak lagi. Kalau lah lewat beko sampai batanya adalah orang azan maghrib di hari yang ketiga tasyrik, tidak ada lagi sudah itu. Maka ada waktunya hadirin kaum muslimin. Maka panitia silakan nanti sembelih korbannya masyarakat itu di waktu yang ditentukan oleh Allah. Lalu masalah korban ini hadirin kaum muslimin, banyak hikmah yang diberikan, disampaikan oleh Allah terhadap beberapa korban ini. Di antaranya ketika Rasul ditanya bagaimana ya Rasulullah terhadap kebaikan pahala ibadah korban, maka Rasul menyatakan setiap helai bulunya yang ada di setiap helai rambutnya ada kebajikan. Bagaimana bulunya ya Rasulullah? Setiap helai bulu yang ada di badannya itu kalau dihitung itu ada nilai kebajikannya. Tapi yang penting kan itulah, karena itu yang penting adalah ikhlaskanlah berkurban. Kalau ikhlas ini kaum muslimin, maka mari kita pasang hari ini yang mungkin memiliki kelapangan rezeki, yang ada waktu rezeki untuk korban, kemuliaan ini mari kita ambil hadirin kaum muslimin. Tapi yang terpenting adalah dalam ibadah korban ini sama dengan tadi, kalau salat li rabbika karena Tuhan, maka korban juga li rabbika, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah yang sampai pada Allah daging-daging korban, darah-darah hewan korban, tapi akan sampai diterima Allah adalah pahala ketakwaan orang-orang yang berkorban, keikhlasan orang-orang yang berkorban. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin kaum muslimin, perbanyak manfaat tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis